warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bertemu kembali dengan kita di acara sharing santai dengan saya Putri Zuhaida dan narasumber kita Ibu Nyai Hajah Sohma Wifda Mazia. Hari ini kita akan bicara membahas masalah apa ini, Bu? Kita akan bahas tentang haid atau yang biasa kita kenal dengan menstruasi. Setelah pengertian menstruasi sendiri itu apa ini, Bu? Dan penjabarannya mohon dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Haid secara bahasa atau secara harfiah, secara lugawi adalah mengalir. Jadi segala sesuatu yang mengalir itu namanya haid itu secara harfiahnya atau lugawinya. Sedangkan secara istilah adalah darah yang mengalir dari kemaluan seorang wanita yang sudah berusia 9 tahun kurang sedikit atau kurang 16 hari kurang sedikit. Bukan karena melahirkan ataupun bukan karena penyakit. Darah yang keluar dari istri kita itu bisa dihukumi haid kalau memenuhi 4 syarat. Yang pertama, darah keluarnya tidak kurang dari 1 hari 1 malam atau 24 jam. Yang kedua, darah yang keluar tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Dan antara jarak suci yang ketiga adalah sucinya tidak kurang dari 15 hari 15 malam dan waktu keluar darah sudah berusia 9 tahun hijriah. Maka ketika seorang wanita mengeluarkan darah sudah memenuhi 4 syarat, maka darah itu bisa dihukumi haid. Nah, pengertian dari darah itu keluarnya tidak kurang dari 1 hari 1 malam itu baik terputus-putus ataupun terus-menerus ya. Kalau terus-menerus itu kira-kira ketika kapas itu kita masukkan ke misfi kita, kemudian masih ada bercak darah, maka darah itu masih dihukumi terus-menerus. Kalau terputus-putus asalkan masih dalam lingkup 15 hari, maka darah itu bisa dihukumi haid ya. Pengertian dari paling sedikitnya haid yaitu 1 hari 1 malam itu kan ada yang terus menerus ya, dan ada yang terputus-putus. Di mana terputus-putus ini asalkan masih dalam lingkup 15 hari, maka darahnya dihukumi haid asalkan jumlahnya sudah mencapai 24 jam. Semisal tanggal 1 5 jam, tanggal 5 5 jam ya kan, tanggal 10-nya itu semisal 5 jam, kemudian tanggal 15-nya itu 10 jam. Maka kalau kita akumulasi semua ada 25 jam, otomatis selama 15 hari ini maka darahnya dihukumi haid, baik ketika waktu keluar darah ataupun waktu tidak keluar darah. Karena tadi darah yang keluar itu kalau kita jumlah seluruhnya ada 25 jam ya. Jadi ketika saat kita keluar darah itu harus kita lihat gitu loh. Harus kita lihat. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui kalau darah itu keluar dan tidak? Kita tidak bisa dengan perkiraan. Kira-kira kita ini keluar ya, kira-kira ini nggak keluar ya rasanya. Itu nggak bisa, harus dengan penglihatan indah ra'yu. Jadi saat kita kita ambil kapas kemudian kita colek dan ternyata ada warna darah, berarti itu masih keluar darah. Kalau semisal kita lihat dan kita colek nggak ada darah, berarti itu sudah tidak keluar darah. Itu ketika darah minimal yang keluar 24 jam yang terputus-putus, asalkan masih dalam lingkup 15 hari maka masih dihukumi. Atau begini ya, berarti haidnya berapa itu? Ya haidnya 15 hari. Nah, atau begini semisal ada orang keluar darah 2 hari, kemudian nggak keluar 2 hari, keluar darah lagi 2 hari. Nah itu berarti yang dihukumi haid berapa hari? 6 hari.
Bukan berarti yang dihukumi haid hanya ketika keluar darah saja, tetapi yang dihukumi haid yaitu 6 hari baik ketika keluarnya darah atau nah, makanya kan kalau sekarang kan sering sekali ya terjadi darah yang tidak teratur karena dampak tadi ya kan, entah itu suntik atau entah itu pil, entah itu pakai IUD atau pakai implan, itu kan sering dampaknya itu inflek ya. Ini maka untuk bagi ibu-ibu itu memang harus kita teliti, harus kita catat berapa hari kita keluar, atau kita keluar itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa, nanti besoknya keluar lagi apa tidak, itu memang harus kita teliti, asalkan masih dalam lingkup 15 hari itu semuanya dihukumi. Tapi ini selama selama 2 hari haid terus kan tidak keluar dan itu tetap mandi wajib kan, tahunnya haid ya tidak tetap mandi wajib, setelah itu melakukan sholat, tapi kok hari ke seumpama 6-7 keluar lagi itu dihukum haid lagi, tapi tetap mendirikan sholat, tetap selama puasa ya puasa. Jadi kalau orang itu keluar kemudian nggak keluar, maka secara hukum dia waktu tidak keluar darah itu ya suci, dia berkewajiban untuk mandi, sholat, semisal di bulan Ramadan dia juga wajib puasa Ramadan. Tetapi ketika semisal kok dia keluar lagi, dia hukumnya sebagaimana orang yang haid, maka haram untuk melakukan sholat, puasa dan lain sebagainya. Nah terus bagaimana itu tadi ketika semisal 2 hari itu sudah puasa, puasanya sah apa tidak? Ya tidak sah. Tidak sah. Berarti seperti yang tadi saya contohkan itu ada 6 hari ya, walaupun dia sudah puasa 2 hari ya tetap aja nanti qadha puasanya 6 hari. Terus dosa enggak waktu kita itu sholat gitu pada waktu tidak keluar darah itu, ya kita tidak dosa, karena kan kita melihat secara lahiriahnya bahwa darah itu tidak. Tetap halal melakukan Tetap boleh melakukan hubungan pasutri dan tidak dosa, memang pada lahiriahnya atau zahiriahnya itu ada warna darah atau tidak ada warna darah. Ada pertanyaan ya. Ayo. Selama 6 hari ya, kemudian suci 6 hari haid, terus suci 2 hari yang tadi keluarnya itu kecoklatan, bisa dibilang kayak keputihan keputihan tapi berwarna kecoklatan kan, jenis keputihan juga ada ya yang kecoklatan pada bulan puasa gitu, pada bulan puasa kecepatan tersebut maksudnya kategori kecepatan 6 hari terus 2 hari lagi keluarnya kecepatan, berarti total 8 hari ya. Perlu kita mengetahui bahwasanya darah itu macamnya ada 5 ya kan. Jadi kalau kita tadi lihat definisi haid itu berarti kan terkaitnya dengan waktu. Nah darah itu macamnya ada 5. Yang pertama hitam, kemudian merah, kemudian merah kekuning-kuningan atau mungkin bisa masuk kategori coklat itu ya, kemudian kuning dan kemudian kering. Jadi warna darah itu ada 5 lah. Makanya kita harus tahu ini masuk kategori yang warnanya seperti apa gitu loh. Kalau tadi lihat permasalahan 6 hari itu kita hukumi haid, kemudian 2 hari itu coklat, ketika masih menyambung dan masih di dalam lingkup 15 hari, maka itu jelas hukumnya haid. Jadi kalau di bulan puasa tetap tidak boleh puasa, berarti haidnya berapa? 8 hari. Maka qadha puasanya nanti 8 hari. Jadi memang darah itu dari segi warna ya kan, kalau sifatnya darah itu ada yang kental dan ada yang cair. Kalau kental itu kuat, kalau cair itu lemah ya kan. Kemudian ada yang bau ya,
ada yang tidak bau. Kalau bau berarti itu kuat, kalau tidak bau. Tetapi kalau masih dalam lingkup 15 hari, perbedaan warna itu tidak berpengaruh, kecuali dalam masalah mustahadah ya. Jadi asal masih dalam lingkup 15 hari, mau itu warna darahnya ada 5 macam semisal, ya tetap aja itu haid. Dan ketika saat kita suci itu harus betul-betul bersih ya, bersih tanpa ada warna darah sedikit pun. Semisal kita mengambil kapas dan kita colek di bagian misfi kita, sudah tidak ada warna darah sedikit pun, itu baru sudah suci. Maka tidak boleh kita mandi saat hanya kayaknya sudah nggak keluar ini, tapi kita nggak lihat CD dan kita juga tidak melihat pembalut, apalagi mencolek gitu ya. Maka itu nggak bisa, harus kita harus mencolek dengan kapas bagian misfi kita. Memang betul-betul di situ sudah tidak ada warna darah ya. Jadi putih seperti kapas seperti itu ya. Terus kalau orang itu punya kebiasaan keputihan, berarti untuk membedakan antara ini masih haid ataupun sudah masuk keputihan, itu dari kebiasaan kita keputihan. Nah, kita keputihannya biasanya warnanya seperti apa, terus baunya pun seperti apa. Makanya kan kita harus membedakan antara bau keputihan dan juga bau darah. Kadang keruh tapi amis itu masih darah ya kan. Kalau keputihan itu kan baunya gimana ya, agak manis-manis gitu kan ya kan, baunya berbeda dengan darah ya kan. Jadi kayak apa ya, air apa gimana itu ya, pokoknya beda lah dengan darah itu. Asalkan tadi berarti kan patokannya kita 15 hari. Asalkan belum sampai 15 hari ya itu. Kalau sudah lebih dari 15 hari ini nanti lain lagi masalahnya. Terus ini ada permasalahan ini menunda mandi besar, kayak seumpama nih suci haid, terus ada masalah sibuk atau malas atau karena sedang darurat ya, misal ada yang saudara bisa terus kita menemani posisi kan emang agak susah ya dulu, tapi harus jam itu kita udah 15 hari wajib kan untuk mandi wajib. Itu buktinya gimana? Wajib apa buang cari tempat umum atau gimana? Bisa besok ya. Kalau sebetulnya ya saat kita memang sudah bersih, kalau kita lihat sudah bersih ya harusnya segera mandi ya kan. Semisal karena kondisi dan keadaan kemudian nggak langsung mandi lah, misal dia ada sesuatu hal yang darurat ya, maka ketika dia mandi itu salatnya terhitung mulai dia nggak keluar darah gitu. Contoh ya, semisal aja begini. Misal ini sekarang suci nih, asli nih jam sekian ya, jam 10 lah ya. Sebetulnya ini harus sudah mandi nih. Tapi karena keadaan dan kondisi tidak memungkinkan atau gimana, pokoknya akhirnya mandinya besok. Misal besok pagi contoh. Berarti nanti saat kita setelah mandi, sholat yang kita kerjakan itu, misal kita mandinya besok jam 5 wes, cara itu ya, misal jam 5 kita mandinya, berarti kita sholat subuh dengan ada, maka kita akan mengqadha sholat duhur, asar hari ini kan ya, nah, kemudian maghrib dan isya, seperti itu. Karena yang terhitung itu dia mulai nakoknya, dia mulai tidak keluar darah, bukan pada saat dia sudah mandi itu suci sholat gitu. Memang ketika kita sholat syaratnya harus mandi suci dari hadas besar ya kan. Kalau kita belum sampai mandi, walaupun kondisi kita sudah tidak keluar darah, kita kan nggak boleh sholat.
Cuman karena sebetulnya dia berkewajiban mandinya itu di hari ini, tapi justru besok, semisal ada kemungkinannya itu kok besok untuk dia bisa mandi, ya berarti dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan selama jarak dia waktu tidak keluar darah sampai dia mandi. Sholat apa saja yang dia tinggalkan itu wajib diqadha gitu. Memang kadang ini terjadi, ada kadang begini, males ya, semisal nih malam-malam ini ke kamar mandi jam 10 malam semisal, atau jam 11 malam ya, jam 11 malam dia sudah kamar mandi, nggak keluar, malam-malam mandi bisa aja gitu kan. Nah itu maka saat dia mandi, semisal subuh dia mandi, dia sholat subuh, maka dia wajib mengqadha itu sholat isya dan sholat maghrib ya, sholat isya dan sholat maghrib. Karena apa? Karena dia sebetulnya sucinya itu di waktu isya, tetapi karena males lah dan lain sebagainya, dengan berbagai macam alasan, dingin dan lain sebagainya, itu berarti dia nanti habis sholat itu dia wajib mengqadha sholat maghrib dan sholat isya. Kenapa kok nggak isya saja? Kenapa harus dengan maghrib? Karena di dalam masalah ja'al mani ya, ja'al mani ini nanti kalau semisal kita suci di waktu sholat, di mana sholat itu bisa dijamak, contoh maghrib dengan isya, dan itu terjadi di waktu yang kedua, maka akan merambat hukumnya. Berarti apa? Sholat isya dan sholat maghrib. Karena dia mandinya subuh, sebetulnya dia waktu sucinya itu isya, ya kan? Maka dia wajib mengqadha sholat isya dan maghrib. Itu contoh seperti itu. Itu sering terjadi, ya kan? Dan kadang ada lagi seperti ini, begitu dia, saya itu kalau sudah mandi nanti keluar lagi, males gitu kan. Itu kadang seperti itu, nanti mandi keluar lagi, sekalian aja nunggu aja gitu kan. Ternyata ketika ditunggu nggak keluar darah ya, udah nggak keluar darah ya, ini berarti nanti dia akan mengqadha sholat yang ditinggalkan saat waktu tidak, mulai dari tidak keluar darah sampai dia mandi besar gitu. Itu sering terjadi itu. Karena kadang kan saat kita mandi sudah betul-betul suci, kemudian kita aktivitas berat, misal bawa air 1 ember lah, habis nyuci dan lain sebagainya, itu kadang nanti akan pengaruh juga waktu itu keluar darah seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi. Seumpama kayak tadi sholat rangkap ya, namanya rangkap sholat antara isya, enggak maksudnya gini ya, melakukan sholat isya kan suci di waktu isya, harus mengqadha di waktu maghrib. Itu tidaknya setelahnya maghrib dulu isya atau isya dulu nanti maghrib. Itu ada pertanyaan sih. Misal kita semisal punya qadha maghrib, kita mau qadhanya itu bagusnya di sama-sama waktu maghrib atau di isya apa gitu? Maghrib dulu atau isya dulu? Oh tadi yang semisal seperti itu. Kalau secara untuk afdalnya itu urut itu kalau memungkinkan waktunya masih panjang, ya kan? Contoh semisal kita suci di jam 4 sore, ya kan? Berarti untuk waktu ke maghrib itu kan itu masih lama itu. Maka sunnahnya itu kita duhur dulu qadha, habis itu asar, ya kan? Tetapi kalau semisal waktunya sudah mepet, ini kalau saya duhur dulu ya, kemungkinan asar justru nanti kita lakukan dengan qadha. Maka kalau masalahnya seperti itu, maka sholat asar dulu baru kita qadha sholat duhur. Jadi kondisional, melihat keadaan di mana waktunya masih longgar, ya sunnahnya itu runtut. Tapi kalau waktunya itu sudah mepet, ya kalau sholat asar ini dikerjakan masih bisa ada, ya asar dulu. Ini pertanyaan dari netizen ya. Ya gimana ya, umumnya masyarakat kan pembalut ya, kalau yang tidak dibersihkan itu apa benar sih menjamah wudhu?
Iya, ada tuh pertanyaan dari Nacice nih. Hukum ini ya. Iya, di luar itu Ini berkaitan dengan makhluk gaib ya. Iya, kan gitu ya. Ya, memang apa ya namanya orang yang sedang menstruasi itu apalagi darah ya. Darah itu memang disukai oleh bangsa mereka. Makanya kan semisal kita tidak bersihkan, itu nanti kita akan diikuti terus. Ini darahnya baunya seperti ini nih. Ini nanti akan ikut. Makanya harus apa? Kita bersihkan dulu. Bersihkan biar tidak jadi makanan bangsa mereka, karena kan bangsa mereka itu lebih suka di tempat-tempat yang jorok, yang kotor. Nah, terus kan bau darah itu kan apa ya, bagi mereka itu apa, makanan yang lezat gitu. Terima kasih buat semua penjelasan yang dari awal sampai akhir. Insya Allah kita bicara lanjut di lain hari ya. Karena waktunya sudah habis. Sudahi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.